Tuhan taruh satu kata, yaitu radikal. Atau kata lainnya militan. Radikal. Radikal atau militan itu berarti extraordinary. Jauh dari kata mediocrity. Mediocrity, saya pernah khotbah waktu itu di sebuah gereja, bukan GSKI, tapi di sebuah gereja Protestan, saudaraku. Saya membawakan satu tema, Spirit of Mediocrity. Spirit of Mediocrity itu adalah, kalau dalam bahasa hari-hari kita katakan suam-suam. Dingin enggak, panas enggak. Tahukah saudaraku, orang yang berada di dalam fase spirit of mediocrity itu menjadi sasaran utama permainan setan. Saya katakan ini
berdasarkan pengalaman saya. Maka benar di dalam GSK ini ada suara kebenaran yang selalu berkata begini, segenap hidup untuk Tuhan atau tidak usah sama sekali. Sering dengar itu nggak? Kalimat itu jelas, segenap hidup untuk Dia atau tidak usah sama sekali. Di titik ini, saudaraku, saya mulai merenung kepada Tuhan, apa makna dari radikal ini, Tuhan? Engkau dan saya, saudaraku, dipersiapkan Tuhan seharusnya begini. Di zaman jemaat mula-mula, itu bukanlah sebuah kekristenan yang mudah. Tetapi di situ adalah filter pertama yang harus membawa setiap umat pengikut-pengikut Kristus masuk kepada fase penyaringan sampai di titik radikal atau tidak. Karena di situ ada kesulitan yang besar yang mengancam nyawa. Dan di jemaat mula-mula ada satu gambaran yang bisa disebut sebagai jemaat yang radikal. Amin, saudaraku. Karena kalau tidak, taruhannya nyawa. Bisa nyawa keluarganya, bisa nyawanya sendiri. Dan tidak bisa dikatakan begini, main-main di zaman itu untuk ikut Tuhan, rugi. Maka jemaat mula-mula itu adalah jemaat yang memang radikal, yang boleh dikatakan seperti yang kita sebut sekarang ini, segenap hidup atau tidak usah sama sekali. Bagaimana dengan zaman ini, saudaraku? Zaman ini adalah zaman di mana semuanya nyaman dan baik. Di sisi positif itu, ternyata saudaraku, kuasa gelap tidak tinggal diam. Dia menebarkan benih-benih suam-suam kepada orang-orang yang mengaku dirinya pengikut Kristus. Karena di dalam kesuaman itu, maka mereka mulai kabur tujuan dia hidup. Hari ini engkau dan saya menjadi pengikut Kristus, tujuannya adalah supaya engkau dan saya menjadi mempelai yang suci suatu hari nanti, dijemput oleh Tuhan Yesus. Dan itu jarang orang Kristen mengingat akan point of view yang harusnya disudutkan di dalam cara mereka bertuhan, cara mereka beragama, cara mereka melayani, cara mereka menjadi seorang hamba Tuhan. Hamba Tuhan, saya berbicara tidak label pendeta, tetapi each of us, setiap kita yang memang mengaku pengikut Kristus. Kita hamba Tuhan. Maka saya mau berkata di sini, saudaraku, saya selalu sedih dan saya selalu berkata, kau hari ini sama saya punya kesempatan lebar sekali. Do something for your God. Lakukan sesuatu untuk Tuhanmu. Kau punya kebebasan, kau punya fasilitas, kau punya kemampuan, kau punya, you have everything. Kau punya uang, kau punya capability, kau punya kemampuan, talenta. Seperti main musik ini talenta, worship leader ini talenta, semua kameramen, semua talenta. You have all di tanganmu, tapi kau mainkan dengan suap. Saya ngomong ini, saudaraku, bukan untuk mereka, kita semua. Kau punya pekerjaan, mainkan pekerjaanmu dengan yang terbaik. Kau punya ladangmu masing-masing, tapi kau tidak pernah bermain sungguh-sungguh kasih nilai terbaik buat Tuhan. Jangan mengeluh dengan apa yang Tuhan izinkan dititipkan kepada dirimu. Jemaat mula-mula sampai berjuang, dia sampai digorong-gorong. Yang penting dia bisa melayani Tuhan. Hari ini kita bebas, kita punya kesempatan, kita hitung-hitungan sama Tuhan. Capek lah, sulit lah, gak bisa inilah, waktu ini. Everything bisa, saudaraku. Maka pada malam hari ini, saya mau berkata,
Kalau kau mau sampai di titik di gunung Tuhan, harus radikal. Saya mencoba untuk menggambarkan sebuah mezbah, saudaraku. Hidup kita adalah mezbah ukupan untuk Tuhan. Katakan amin. Hidup mezbah itu dibangun sampai tinggi. Betul, saudaraku? Dari batu di stek. Kalau zaman dulu mezbah dari batu-batu di stek. Saya kembali tarik ke cerita Abraham hari itu. Hari itu Abraham ditemui oleh Elohim Yahweh untuk ke gunung apa ya dia? Moria apa ya? Ke Bukit Moria apa ya? Kalau nggak salah ya namanya, lupa saya. Ke sana bawa Ishak dan persembahkan Ishak kepadaku. Bangun mezbah di sana dan persembahkan Ishak, anak yang kau kasih itu kepadaku. Tahu nggak saudaraku? Dia berjalan, Abraham itu berjalan. Ketika dia berjalan bersama dengan Ishak, saya bisa menggambarkan hari itu. Abraham mungkin di dalam keadaan yang kalut, bingung. Mungkin dia moodnya baru gak karu-karuan, dia mungkin tidak banyak bicara dengan Ishak. Tetapi di dalam perjalanan, dia mengarungi perjalanan sampai ke bukit itu. Saya percaya saudaraku, itu step langkah-langkah berat yang dia rajut ke Tuhannya. Menunjukkan aku setia, aku menjadi, kalau hari ini, waktu itu dia belum paham bahwa dia menjadi mempelai Tuhan. Kalau hari ini kita menggambarkan faith dari Abraham, menjadi Abraham rohani, kita mau berkata, aku mau jadi mempelai Tuhan. Di beratnya langkah itu, sampai dia menanjak ke gunung itu. Dia stacking batu itu bersama dengan Ishak. Satu. Di momen itu saya bisa bayangkan saudaraku, di dalam hatinya mungkin Abraham berkata, Elohim Yahweh, do something untuk aku. Aku nggak tega anakku disembelih di mezbah itu. Tapi dia menunggu stacking itu jadi. Saya gambarkan begitu. Kalau saya jadi sutradara film itu begitu. Amin. Dia stacking itu sudah jadi, Pak. Udah jadi, Pak. Oke. Mungkin hari itu Ishak tanya kepada papanya, Pak, di mana korbannya? Dan Ishak diam. Abraham diam kepada Ishak, dan Abraham mungkin berkata, Tuhan, do something untuk aku. Tapi di momen itu, saudaraku, Tuhan tidak sekonyong-konyong segera menolong. Betul nggak, saudaraku? Tuhan diam. Elohim Yahweh mencari pribadi yang radikal sama dia. Hari ini Kristen di mana, saudaraku? Where is our position? Seakan-akan kita sudah beres dengan Tuhan, sudah selesai kalau kita sudah do something here. Saya sudah khotbah, sudah selesai, rasanya udah beres. Dan lihat saudaraku, orang yang radikal sama Tuhan, yang berani perih sama buat Tuhan, yang berani bayar segenap hidup untuk Tuhan, itu bukan saja dijaga Tuhan, tapi hidupnya tidak pernah dipermalukan. Kenapa kau takut dengan hidup ini kalau kau berani untuk Tuhan? Tapi faktanya adalah banyak orang Kristen yang tidak berani sungguh untuk Tuhan. Kau hitung segalanya dengan Tuhan. Tuhan tidak pernah hitung segalanya kepada dirimu. Ketika mengerti ini, saudaraku, radikal berarti bayar harga. Radikal berarti di atas rata-rata. Radikal berarti quantity kecil. 1 juta manusia belum tentu satu orang radikal untuk Tuhan. Maka saya mau katakan, saudaraku, iblis bisa bermain di ranah orang yang masih berada di dalam spirit of mediocrity. Karena ingat saudaraku, kepada Tuhan Yesus saja setan berani loh. Di dalam Matius 4 ayat 9 dia katakan, semua ini kuberikan kepadamu asal kau menyembah aku.
Sama Tuhan Yesus loh. Pribadi Tuhan Yesus, saudaraku, itu pribadi yang berkenan di pemandangan Bapa. Artinya, dia pribadi yang hidup kudus, hidup suci, tidak bercacat, tidak bercela. Itu pun iblis berani loh mengotak-atik, mencoba menggugurkan kesetiaannya, mencoba menggugurkan keradikalannya. Dengan cara apa? Dia menawarkan dunia, karena memang sifat manusia itu cinta dunia. Maka pada malam hari ini, saudaraku, kalau hari ini engkau merasa dirimu sudah mengerti kebenaran, tetapi kau belum benar-benar sampai di titik aku mau menjadi mempelai Kristus yang kudus, yang suci, yang perawan, yang tidak mendua, kau harus berjuang. Kau berjuang segalanya dalam hal semua lini hidupmu. Kau seorang hamba Tuhan, dimanapun, di marketplace, dimanapun. Kau jadi guru-guru yang baik. Kau jadi pengusaha-pengusaha yang jujur, yang baik, yang kreatif. Andalkan Tuhan. Semuanya akan ditambahkan kepadamu. Tapi intinya radikal, saudaraku. Kalau bisa naik kelas setiap saat, naik kelas, naik kelas. Saya rindu setiap kita di Rehoboth Semarang adalah orang-orang yang tertampi dan masuk ke dalam langit baru, bumi baru suatu hari nanti. Jadi jangan sampai hanya kita setuju dengan kebenaran ini. Karena kalau kita tidak keras kepada diri kita, kita tidak berani perih untuk Tuhan, maka dunia akan menenggelamkan kau dan saya. Dan banyak orang, saudaraku, tenggelam karena yaitu susah. Saya menjelaskan itu sampai berminggu, berbulan-bulan, setahun ini deh, kalau nggak salah. Kompleksitas manusia itu yang harus kau perangi dulu. Intinya begini loh, jangan jahat sama orang. Itu terus digaungkan. Jangan jahat sama orang. Kalau kau nggak jahat sama orang, saudaraku, itu aja masih bisa salah di mata orang. Apalagi kau jahat sama orang. Kau benahi hari-hari hidupmu, kau persiapkan pikiranmu, perasaanmu, semuanya untuk menjadi mempelai Kristus. Keinginan-keinginan, hasrat, kehendakmu itu mulai dikunci, diperkecil. Kalau dulu saya ngomong, ini nih, nggak apa-apa, biar di sini aja. Saya suka ada semut, saudaraku, di rumah saya. Terus saya kasih air begini. Halo, yang suka mainan gitu siapa? Saya suka, saudaraku dulu. Nanti semutnya tok 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 kan, ya kan? Kecilin lagi, kecilin sampai semut itu diam aja di sini kan di akhir. Ini gambaran kita hidup, cara kita mikir, cara kita berperasaan, semuanya dikunci, terus dikecilin, sampai semuanya ini Tuhan, radikal untuk Tuhan. Doa bukan minta, tapi memberi ke Tuhan, memberi hidup. Tuhan, aku beri hidupku. Terus pelayanan Tuhan, semuanya. Kalau kau berani begitu, baik kok. Setan gak ada kesempatan untuk lagi masuk, berpangkal dalam hidupmu kalau begitu, saudaraku. Tapi banyak orang yang tidak sadar, Kristen tapi tumpul dia pengertiannya akan Tuhan. Kenapa? Karena dia tidak bergairah ke Tuhan. Kau jangan katakan, aku tidak akan menyangkal Tuhan. Pastor, tenang, aku akan setia sama Tuhan. Gak mungkin. Nanti kau tunggu apa? Kau tunggu antikris todongin pistol di kepalamu. Kau terima Tuhan atau kau mati? Hari ini aja kau pilih dunia kok. Pistol di kepalamu, kau pasti pilih dunia. Kalau hari ini kau tidak pilih Tuhan. Saya ngomong ini fakta, saudaraku. Kau mau ngomong, aku pasti. Ingat Petrus. Aku mengasihimu, guru.
Tapi Tuhan berkata, kau akan menyangkalku sebanyak 3 kali, Petrus. Tapi kita lihat dari Petrus. Petrus itu dasarnya memang dia cinta sama Tuhan. Makanya Tuhan ingetin dia. Amin. Kemudian jadi rasul yang luar biasa loh, Petrus loh. Beda sama Yudas. Yudas jahat. Dia sama-sama dengerin kebenaran, tapi dia tidak berubah. Dia tidak berani menyayat dagingnya. Dia cinta uang. Hari ini itu gambaran 2 murid Yesus yang berada di dalam satu naungan, langsung discipleship langsung dengan Tuhan Yesus, tapi menghasilkan 2 konsep pribadi yang berbeda. Apakah itu disetting oleh Tuhan? Saya pernah ajarkan di sini, bukan kan? Yudas tidak disetting Tuhan untuk binasa. Tetapi Yudas memilih dirinya binasa karena dia lebih memilih dunia ketimbang memilih Tuhan. Hari ini banyak orang lebih memilih dunia sama seperti Yudas ketimbang memilih Tuhan. Maka saudaraku, pada malam hari ini saya rindu kepada kita semua setia sama Tuhan sampai di titik radikal. Gimana, pastor? Pikiran, perasaan, kehendak kau kunci. Kosongkan bejana jiwamu. Jangan mengabdi kepada 2 tuan. Pastor bisa ngomong begitu? Iya, karena saya sudah mengalami Tuhan dalam hidupku sendiri. Makanya jangan dengerin apa kata pendeta tentang Tuhan, tapi alami Tuhan dalam hidupmu sendiri. Maka kau baru bisa berkata, benar. Dulu aku dengar dari kata orang, hari ini aku mengalami Tuhan itu sendiri. Kosongkan bejana hati, bejana jiwa, artinya begini. Jangan kau ingini apapun. Besok minggu akan saya bahas lebih detail, 2 kali ibadah, 2 seri. Kalimat asal ada makanan, pakaian cukup, saya akan jelaskan besok minggu, saudaraku. Saya mau katakan begini. Kosongkan segala hal. Semuanya harus Tuhan dan proyek Tuhan. Kalau kau mengosongkan bejana hatimu, bejana jiwamu dengan hal-hal yang mengikat itu semua, baru kau bisa benar-benar memberi ukupan offering ke Tuhan itu seperti Habel. Halo? Kalau enggak, saudaraku, kalau masih banyak ikatan, kau seperti Kain yang memberi yang Tuhan tidak bisa terima. Karena hidupmu dan hidupku itu mesbah. Mesbah itu dan Tuhan itu memilih. Jangan ngomong Tuhan tidak milih loh. Dia milih, saudaraku. Dia milih. Dia tahu hidupmu dan hidupku. Dia tahu. Bahkan kalau boleh saya gambarkan hari itu ya saudaraku, ketika Abraham sedang meletakkan Ishak, diikatnya Ishak di mesbah itu, saya kira Ishak pun menangis hari itu. Pak, apa tega lakuin itu? Saya kira ya saudaraku, kalau saya boleh, tadi saya merenung sama Tuhan, mungkin hari itu surga pun sunyi, tenang. Dia sedang melihat adegan itu. Betul nggak? Malaikat semua sedang melihat, tidak ada suara. Dia sedang melihat seorang Abraham yang begitu radikalnya buat Elohim Yahweh yang tidak dia lihat. Zaman itu tidak ada yang tahu Allah model apa, Allah Israel. Tapi Abraham membawa pisau itu dan betapa perihnya hati Abraham. Dia boleh berkata begini, aku beri kok Bapa. Yang kau minta apapun, sampai anakku yang kau sayangi ku beri. Di situ
Seorang pribadi Allah tersanjung dengan hidup manusia satu ini. Itu yang baru saya katakan, bertuhan dengan benar. Seberapa berani kau beri untuk Tuhan hari ini? Seakan-akan kita sudah memberi ke Tuhan ketika kita melakukan ini semua. Ini loh, ketika kau masukkan persembahanmu, beres Tuhan. Kita memperlakukan Tuhan seakan-akan jongos kita. Lindungi aku, berkati aku, jagai aku mau tidur Tuhan. Tutup bungkus dengan bilu darahmu. Seakan-akan itu jongos kita. Betapa tidak hormatnya kita. Saya katakan ini supaya saya mau bawa kalian kepada pengenalan seorang pribadi yang cara berteologinya masih purba, tapi dia bisa gandol sama Tuhan sampai sebegitunya. Sedangkan kita yang sebegini rapinya teologi yang kita miliki, tapi seberapa rapuhnya kita mengandalkan Tuhan yang dikatakan Allah Immanuel itu, jujur masih kau ragukan dalam hari hidupmu. Masih kita bertanya, where are you my Lord? Kalau kita punya masalah, kau bertanya, di mana kau Tuhan? Jangan tanya, tapi tanya, di mana posisiku di hadapan Tuhan ketika aku punya masalah? Kristen hari ini tidak membuat Tuhan bahagia. Kristen hari ini membuat Tuhan menangis sebetulnya. Hati-hati saudaraku, iblis itu bisa bermain di ranah apapun. Di momen happy-mu, di momen sedihmu, dia bisa bermain semuanya. Dan setiap tekukan lipatan hidupmu, setiap jengkal ranah jalan hidupmu, dia ada. Dan Tuhan pun ada. Maka saya mau katakan di sini, iblis berjuang menipu dirimu dan diriku melalui dunia. Maka kalau kita berkata Tuhan saja kebutuhan dan kebahagiaanku, itu bukan cuma dinyanyi, tapi itu memang harus benar-benar diekstrak. Dan setiap engkau sedang mengekstrak itu ada ujiannya. Dan ujian itu yang membuat orang lulus atau tidak. Lagunya gimana? Tuhan engkau kebahagiaanku. Terus apa? Sukacita dalam hatiku. Apapun terjadi di hidupku. Oke. Tuhan Yesus cukup bagiku. Refnya gimana? Walau hidup ini aku sendiri, Engkau setia menemani. Yuk, nyanyikan. Walau tiada harta dan kehormatan, Tuhan kekayaan abadi. Ini lagu ini pendek kan? Simple, tapi Anda resapi kalimat ini, bawa pulang nanti lagu ini, Anda dengerin, coba Anda bisa hidupin nggak? Kalau hari ini duitmu masih banyak, nggak gampang ngomongnya. Tapi ketika engkau berkata, ekstrak, aku mau ekstrak ini, kebenaran ini, aku masukkan dalam diriku, masukkan dalam relung jiwaku, sampai engkau bisa berkata, boleh aku punya semuanya, tapi semuanya belongs to God, semuanya untuk proyek Tuhan. Proyek Tuhan itu begini loh saudaraku, bukan saya suruh bawa ke gereja, no. Kita semua itu punya mandat yang sama, yaitu untuk dia dan untuk sesama.
Kau mau hebat sehebat apapun, kalau orang tuamu tidak kau urus, gak bisa. Halo? Kau urus dia. Kau urus dia. Memang pasti akan itu kompleks, ada kesulitan-kesulitan ini dan itu. Kalau kau bisa keluarkan tenaga dan duitmu untuk orang tuamu. Halo? Kalau nggak bisa keluar tenaga ini dan itu, kau keluarkan duitmu. Kalau duitmu nggak bisa keluarkan tenagamu. Nggak bisa semuanya, berikan perhatianmu. Halo? Jangan jadi anak puthau. Puthau itu apa ya? Jelek. Nggak sayang sama orang tua. Percaya, kalau kau mencintai orang tuamu, Tuhan tersanjung dengan itu semua. Yang kedua, jangan jadi beban untuk orang lain. Nggak boleh. Anda nggak boleh jadi beban. Kasih papa mamamu dulu. Rawat mereka. Habis itu dirimu nggak boleh jadi beban. Bantu keluargamu. Bantu tuh semua tuh keluarga-keluargamu yang nggak mampu. Bantu dulu. Sekolahin, beliin motor, beliin handphone. Jangan pelit, saudaraku. Uang tidak kamu bawa mati. Amin. Jangan pelit. Jadilah keran yang ngalir terus. Coba, Anda pernah nggak punya keran nggak ngalir seminggu buka busuk baunya? Airnya busuk. Loh, airnya bisa busuk loh. Iya nggak? Loh, kok kayak omahku tok bosok ini? Iya kan? Busuk ya airnya. Sama. Berkat itu harus ngalir. Kasih warga sekitar. Butuh apa? Jangan pelit, saudaraku. Tahu jalanan depanmu lobang begitu, takut ada orang jatuh. Lambok keluar semen sama apa dikit. Pelitmu itu loh, minta ampun. Nggak mau, wis ben, tiba ben, pora. Di sini nggak ada ya. Itu pelit. Padahal uang berapa sih? Semen satu karung berapa? 60.000 sama tukangnya sendirilah. Atau siapa gampang kasih kericak dah, templein dah. Penting orang nggak jatuh. Jangan pelit. Sama tukang parkir nggak usah lari-lari. Saya ngomongin ini mesti ketawa sih. Ya, Rado gas cilik. Kurang ajar. Itu nggak baik. Ya, saya cuma mau berkata begini, saudaraku. Hidup itu harus jadi persembahan yang wangi, ukupan indah untuk Tuhan. Harus di titik radikal. Kalau sesuatu radikal, semuanya yang berbau top the limit, itu pasti bayarannya tidak main-main. Pasukan militer khusus, latihannya nggak main-main. Betul? Betul? Semuanya, semua yang dipersiapkan. Anak-anak Olimpiade, nggak main-main, dia dipersiapkan. Kita ini tim khusus Tuhan. Kopassusnya surgawi. Tapi Anda makan mendoan, ngopi, santai dulu bro. Nggak usah buru-buru bro. Loh, ini gambarannya. Kita ini Kopassus surgawi loh. Tapi satu hal saudaraku, saya rindu kita semua ini sampai di titik militan. Kita mau beri untuk Tuhan yang baik. Setelah semuanya itu baru ke gereja. Kau nggak bisa makan, kau nyusahin orang, kau hutang sana sini, kau kasih perpuluhan buat gereja. Kok masalah loh, saudaraku? Itu bukan cara yang saya ajarkan. Tapi kalau Anda punya kemampuan, Anda berlebih, tidak memberi untuk proyek Tuhan, nah itu kebangetan. Halo? Loh, tadi omonganku salah dah? Hah? Bener nggak? Itu berarti kalau dia tidak mau bantu proyek Tuhan, berarti pelit. Pelit tidak masuk surga. Bisa, bahaya. Anda diberkati Tuhan? Siapa yang mau radikal untuk Tuhan? Berikan tepuk tangannya, bangkit berdiri.